Gara-gara thanks insomnia nih jadi insomnia gue. Aduh, aku jadi kepikiran satu hal, bertebaran video-video yang buat aku itu triggering dan disturbing banget ya. Dimana aku merasa I've been there gitu. Aku pernah berada di posisi si korban, yaitu dibully. Dihadapkan dengan seseorang atau grup orang-orang di sekitarku yang ngebully. Bahkan mungkin tanpa kita sadari sebenarnya bullying itu ada di dalam lingkup kecil di dalam rumah kita, yaitu keluarga. Kalau korban itu sudah pasti lemah dan ya dia sebagai korban. Kalau itu sampai terjadi ke anak kalian, itu gimana? Coba. Gimana kalau misalnya kalian mungkin yang nonton yang pernah menjadi pelaku bullying meninggalkan bekas memori yang amat sangat buruk terhadap korban kalian yang pernah kalian bully. Hai. Ini udah malam, udah jam 5 pagi. Nggak. Intinya aku hari ini mau tidur, tapi kayak gara-gara thanks insomnia nih jadi insomnia gue. Aduh, aku jadi kepikiran satu hal. Karena di trending topik media sosialku dari kemarin tuh selalu bertebaran video-video yang buat aku itu triggering dan disturbing banget ya. Kalian pasti tahu lah. Kamu injek-injek lehernya? Bukan saya ini rekaman ini. Nggak bisa. Perundungan di Indonesia terus meningkat. Peristiwa ledakan tadi diduga dipicu oleh kasus bullying. Di kamera pasti ada. Dan berikut ini daftar rangkaian kasus bullying atau perundungan yang berujung petaka. Angka kasus perundungan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir melonjak hingga 5 kali lipat. Jumlah kematian anak akibat bullying yang terjadi di Indonesia tercatat ada 46 korban meninggal dunia akibat dibully. Santri di Pondok Pesantren Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi korban perundungan hingga tewas. Mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro bunuh diri di tempat kos akibat perundungan dan pemerasan senior. Banyak banget korban bullying yang sampai merenggut nyawa atau sampai suicide atau bunuh diri dikarenakan dia menjadi korban bullying. Dan itu buat aku tuh kayak dimana aku merasa I've been there gitu. Aku pernah berada di posisi si korban, yaitu dibully. Dari ya masa anak-anak, remaja, bahkan sampai sekolah, SMA pun masih mendapatkan perilaku atau apa ya, dihadapkan dengan seseorang atau grup orang-orang di sekitarku yang ngebully. Bahkan mungkin tanpa kita sadari sebenarnya bullying itu ada di dalam lingkup kecil di dalam rumah kita, yaitu keluarga. Agak berat ya topik pembacaan atau pembahasan kita malam ini sebelum tidur. Yang jadi bahan pikiran tuh ketika aku mendapati komen-komentar di beberapa video-video bullying, itu ada beberapa yang menarik perhatianku atau men-trigger perhatianku, yang menjadikan pertimbangan atau concernku adalah dimana kayak katanya sesuatu itu tuh pasti ada yang sesuatu itu terjadi pasti ada dua sisi atau dua point of view gitu. Kalau korban itu sudah pasti lemah dan ya dia sebagai korban dengan banyak impact, dengan banyak traumatized dan efek-efek samping lah ya, efek samping dari dia dijadikan korban bullying. Namun kita juga harus melihat point of view pelaku. Kenapa kita harus melihat point of view pelaku? Karena kita harus tahu apa yang mendasari si pelaku ini bisa berbuat bullying atau bahkan amit-amit
dari pelaku bullying, bisa jadi dia menjadi pembunuh atau rapist, pemerkosa. Who knows? Kita tidak perlu memahami atau berempati kepada pelaku ya. Cuma kita harus berpikir gimana penyebab, apa sih yang menjadi penyebab seorang pelaku bullying itu bisa berbuat sedemikian rupa hingga menyebabkan korban bully yang membuat trauma atau segala macam gitu. Karena pada saat aku berusia anak-anak atau remaja, beranjak remaja gitu, aku masih ditargetkan sebagai korban bully. Dan mungkin dari kalian bertanya-tanya untuk korban juga. Kira-kira menurut kamu pribadi apa sih yang menjadikan kamu menjadi targetnya gitu? Jujur kalau menjadi korban atau jujur kalau kita menarik garis atau menarik waktu kembali kepada momen itu, kita malah tidak ingin mengingat karena itu adalah part of terrible things, atau itu part of memori yang amat sangat buruk di kepala kita yang kita pengen banget itu nggak ada. Jadi kalau aku boleh mengutarakan, mungkin karena mereka merasa memiliki kuasa, power, yaitu balik lagi ke relasi kuasa yang menjadikan mereka seperti tidak mungkin mendapatkan sanksi sosial atau tidak mungkin mendapatkan hukuman. Jadi mereka berbesar kepala. Oh, aku punya power. Oh, aku punya uang. Oh, orang tuaku si ini. Oh, keluargaku si itu. Saudaraku si ini. Jadi mereka masih berupaya kayak gak mungkin orang berani sama gue gitu. Jadi itu tadi, dia memiliki power. Bisa dibilang itu power abuse juga yang digunakan pelaku pebuli untuk, ini gampangnya ada backupan. Jadi dia merasa punya backupan atau backingan yang kuasa, yang berpower. Jadi mereka tidak takut apapun gitu. Sehingga menimbulkan korban bullying. Tapi jangan salah, kita gak pernah tahu. Bisa jadi pelaku bullying saat itu dulunya juga sebagai korban bullying. Who knows? Memang sebuah paradoks yang sebenarnya kita juga pikir gitu loh. Kadang apakah ini sebuah coping mechanism, balas dendam kah, atau lingkaran setan kah, atau apa gitu kan. Tapi kalau aku juga boleh bilang bahwasanya, Hai everyone, hai kamu. Jangan lupa untuk tahu update Siskay di Facebook, kalian juga bisa add fanpage aku yang ada di sini. Jangan lupa di add karena aku bakal ngadain live streaming dan giveaway di sana. Anyway, selain link yang tercantum di bio YouTube atau Instagram atau TikTok aku itu dipastikan fake. Jadi kalau kalian mau yang real, mau yang tahu update aku setiap hari di real account, kalian tinggal pencet link yang ada di profil YouTube aku. Dan see you! dampak apakah yang dirasakan oleh korban bullying pada saat momen itu? Jujur, untuk aku pribadi itu adalah dampak ke psikis. Dimana aku selalu merasa bahwasanya aku tidak pernah berharga. Dimana korban bullying biasanya merasa tidak mendapatkan perlindungan, tidak diperlakukan secara adil, kemudian tidak worth it untuk merasakan hidup mungkin ya, lebih jauhnya ke sana. Karena itu akan mengguncang psikologi beberapa korban bullying. Kemudian kalau kita bisa cari tahu fakta-fakta yang membenturkan pelaku bullying dan korban bullying, kita coba bertanya kepada atau menceritakan hal-hal yang kita alami, hal-hal bullying lah maksud aku, yang kita alami kepada, mungkin kalau bullying itu terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkup sekolah pendidikan, kita bisa mungkin ngadu ke guru BK. Kalau aku dulu sih gitu ya. Kalau aku pribadi dulu kayak mungkin ngadu ke guru atau bahkan ngadu ke orang tua dia gitu. Nah, faktanya ketika aku coba ngadu ke orang tua si pelaku bully ini,
tanggapan orang tuanya lebih sangat mengejutkan. Kenapa? Karena somehow orang tua pelaku pembuli ini mereka bangga. Wih, anak aku berani. Somehow ada juga orang tua yang say sorry, kayak meminta maaf, kemudian mendidik anaknya dengan benar lagi gitu. Tapi most of them itu mungkin kayak keren, malah diacungi jempol, malah kayak oh iya dia berani apa segala macam. Dan ada orang tua yang agak sedikit problematik juga yang bilang, namanya juga anak-anak. Itu benci banget aku pasti dah. Itu benci banget. Segala hal dimaklumi kayak ya namanya juga anak-anak. Itu nggak tahu ya, kayak mungkin parenting zaman dulu sama parenting zaman sekarang itu beda. Kalau kita, generasi kita dulu kayak parentingnya VOC. Parenting Romusa, babak belur, nggak masalah gitu kan. Yang penting jangan sampai aja orang tua dipanggil ke sekolahan gitu. Tapi kalau sekarang kan beda ya, dan peraturan undang-undang perlindungan anak juga ketat. Jadi ya semoga kita juga semoga semua keluarga yang memiliki anak dan berusaha menjadi orang tua dan memberikan parenting yang terbaik untuk anaknya, semoga berhasil. Tapi kira-kira nih guys, misal nih seandainya mungkin kalian juga yang nonton di sini juga pernah menjadi korban bullying, atau bahkan kalian juga kalau diinget-inget pernah menjadi pelaku bullying, dan kalian mungkin sekarang lebih ke mengadmit bahwasanya itu kan udah zaman dulu, itu kan dulu lucu-lucuan, kan juga masih umur segitu belum dewasa. Iya, fine, it's okay. Cuma kalau itu sampai terjadi ke anak kalian, itu gimana? Coba. Gimana kalau misalnya kalian mungkin yang nonton yang pernah menjadi pelaku bullying meninggalkan bekas memori yang amat sangat buruk terhadap korban kalian yang pernah kalian bully, kemudian sampai mengganggu kehidupan masa depan atau kehidupan sekarang si mantan korban kalian dulu. Karena itu terjadi sama aku. Jadi mungkin bukan dendam ya, tapi ada kayak bekas-bekas memori yang memang aku akan mendiskreditkan orang ini jahat. Karena berbuat sedemikian buruk terhadap aku di waktu itu, di masa itu gitu. Bagaimana kalau misalnya si pelaku dibalik sikap-sikap dia yang kasar terhadap lingkungan atau circle dia atau di sekitar dia itu ternyata dia menyimpan traumatise yang amat sangat dalam sehingga dia perlu dilampiaskan dengan amarah, emosi, bully. Itu gimana coba? Menurut pendapat kalian sendiri, kita menyikapinya seperti apa? Apakah kita ajak ngobrol secara baik-baik, kita kasih tahu kah atau gimana? Mungkin any advice? Kalau misalnya pelaku bullying itu ternyata berasal dari keluarga yang bapak ibunya, kakaknya, atau adiknya, atau bahkan udah kakek neneknya juga melakukan hal yang sama kepada dia. Jadi coba kita bayangkan ketika si pelaku bullying ini berada di rumah, kemudian satu rumah tangga atau satu keluarga dia itu juga ngebully dia, sedangkan dia di rumah itu menjadi orang yang lemah atau menjadi objek yang dibully, menjadi korbannya. Kemudian dia keluar rumah, dia bergaul dengan circle dan lingkungannya, tiba-tiba dia menjadi orang yang paling kasar, dia menjadi pelaku, dia yang ngebully, dia yang membuat orang takut atau trauma sama dia. What do you think? Ya, kompleks. Memang ini bisa dibilang kayak lingkaran setan. Banyak artikel-artikel atau buku-buku yang menyebut ada satu quotes yang bilang hurt people. Jadi orang yang sudah pernah tersakiti akan menyakiti orang lain. Tapi aku tidak setuju dengan kalimat itu. Kenapa? Karena tidak semua orang senir empati itu. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita pernah disakiti oleh orang lain, kita berusaha untuk jangan sampai orang lain merasakan apa yang pernah aku rasain. Kalau itu aku begitu.
Tapi aku nggak tahu, mungkin ada beberapa orang di luar sana yang menjadikan itu sebagai coping mechanism atau ada istilah baru mungkin kalian pernah dengar kayak Stockholm Syndrome. Ketika dia menjadi korban, tapi dia jatuh cinta sama pelaku. Jadi dia berusaha untuk menjadi pelaku seperti kayak itu tadi, hurt people. Jadi si korban juga menjadi pelaku. Paradoks. Coba kita pikirkan bagaimana ketika pelaku bullying itu sendiri sebenarnya need help, butuh pertolongan dari lingkungan seperti itu. Aku juga pernah nonton film di mana ada 4 kawan. Satu geng ini 4 orang. Kemudian ada satu korban bullying. Ya biasa kalau di film-film kan pasti yang dibully tuh orang nerd, yang cupu, yang gak mudah bergaul, yang introvert gitu kan. Si 4 orang ini ngebully satu orang. Sebenarnya di 4 orang ini ada salah satu orang yang memang dia bukan pembuli. Dia anak yang berprestasi, dia memang anak baik, dia orangnya yang humble, extrovert, apa segala macam. But dia hanya pengen validasi di mana 3 orang ini punya power di lingkungan dia. Jadi mau gak mau dia harus gabung sehingga mendapatkan validasi sosial itu. Kemudian dia dipaksa untuk melakukan bullying kepada korban tadi. Yang artinya dia harus mendapatkan validasi. Yes, itu dia lingkaran setan di mana yang circle yang tidak baik yang harusnya dia dapetin terjerumus hanya karena untuk validasi.